Februari kalau nggak salah, itu Pak Pasar telepon saya dan memberikan uang 200 juta. Setelah itu saya serahkan ke Pak Herlas untuk selanjutnya Pak Herlas yang melakukan pembayaran down payment tersebut. Ini kan Pak Pasar ada di mana ketika memberikan uang pada saudara ini? Di DPR, Pak. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Terus saudara bawa ke Bandung 200 juta itu? Bukan, kebetulan Pak Herlas ada di Jakarta. Pak Herlas itu adalah salah satu orang Jawa Barat yang dipercaya juga sama Pak Sia untuk saya membantu acara men-serve acara penyediaan kamar hotel juga. Jadi saya serahkan ke beliau karena beliau pas kebetulan ada di Jakarta, saya langsung kasih ke beliau. Menyerahkannya di Jakarta ya? Saudara ketemu langsung dengan Ibu Puji? Pernah ketemu langsung? Saya ketemu Bu Puji di Bandung. Apakah pada saat pembayaran 200 juta ini? Bukan. Kapan? Sebelumnya, setelahnya, atau bagaimana? Setelahnya lagi ada pembayaran lagi kongres, mau mendekati kongres. Kalau yang 200 juta itu apa ini? Down payment, Pak. Oh, DP-nya dulu 200 juta. Iya, Pak. Masih di bulan Februari 2010, Pak. Itu di awal ya? Iya. Baru DP-nya dulu. Iya. Terus pembayaran berikutnya saudara tahu? Saya lupa, pokoknya mendekati. Bukan saya, saudara ikut membantu membayarkan juga? Iya, saya yang bayar. Berapa lagi yang dibayarkan? Saya lupa, sekitar 400-an kalau nggak salah, Pak. 400. 400. Kemudian, apakah saudara kenal dengan Munadi Herlambang? Saya lupa, Pak, nggak kenal ya. Nggak kenal? Iya. Pernah tahu? Tahu setelah dia jadi anggota. Ketua bidang kesejahteraan kalau nggak salah. Dia anggota DPR juga? Bukan. Hanya DPP? Pengurus saja, Pak. Pengurus DPP atau DPD atau DPP, Pak. DPP Partai Demokrat yang di Ya, Jakarta ya? betul. Kalau Herlas sendiri, Herlas itu apakah punya jabatan? Di mana dia jabatannya? Dulu saya kurang tahu dia di DPD dulu pada saat kongres ya, Pak ya. Ya. Setelah kongres dia pengurus DPP. Oh, sebelumnya dia DPD. DPD. Setelah Pak Anas jadi ketua, dia menjadi DPD, DPP. DPP. Oke. Selain pembayaran hotel, apakah juga ada pembayaran untuk sewa mobil? Iya. Ada, Pak. Sewa mobil? Iya, ada, Pak. Berapa mobil yang dipinjam itu? Satu hari itu sekitar 10 sampai 15, Pak. 10 sampai 20 nih. Iya, sekitar segitu lah, Pak saya. Mobil Toyota Innova. Iya. Untuk apa ini mobil ini? Mobil kita siapkan kalau soal ketua ADPC yang menggunakan itu bisa menggunakan itu untuk mobilitas. Satu, untuk menjemput para DPD atau DPC yang dari daerah datang ke Jakarta. Menyebutnya di Bandara. Bandara, Pak. Apakah sebelum ke Bandung menginap dulu nih? Oh enggak, ini di Bandung, Pak. Udah ceritanya di Bandung, Pak. Sudah mendekati, udah di Bandung, Pak. Jadi posisi saya sudah di Bandung. Kalau yang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Hotel Sultan, apakah ini? Saya bukan, Pak. Oh, saudara tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Terkait nama hotel yang disewa tadi, apakah hotelnya Grand Permata, Betul. Aston Primera, Betul, Pak. Grand Aquila, Benar, Pak. Topaz Galleria? Benar, Pak. Itu hotelnya ya? Ada beberapa lagi, Pak. Kalau nggak salah. Berapa lagi? Apa? Saudara masih ingat? Lupa saya, Pak. Aston ada beberapa lah, Pak. Oke, yang 4 itu termasuk ya? Ya, termasuk. Kemudian terkait masalah duit tadi ada 200 juta dan kemudian ada selebihnya lagi 400 juta. Itu uangnya apa sudah tahu? Pasar dari mana? Saya nggak tahu, Pak. Tapi saudara terima dari pasar semua itu? Dari 600 pasar. juta, 600 itu? Saya lupa totalnya berapa, Pak. Detailnya saya lupa. Tapi ada beberapa. Saya bayar cash ke Bu Puji, Pak. Oke. Apakah saudara menerima kompensasi terkait tugas saudara itu? Iya. Berapa saudara terima? Saya dikasih 25 juta sebagai biaya operasional. Saya selama di Bandung. Oke. Tadi saudara mengatakan lupa ya biaya hotel dan mobil yang ada di Bandung. Ini keterangan saudara di poin 27 ini.
ketika ditemukan barang bukti. Kemudian betul terkait dengan penyewaan sewa kamar hotel dan sewa mobil terkait dengan Kongres Partai Demokrat di Bandung. Jumlah yang saya bayarkan hanya sebesar untuk sewa hotel sebesar Rp1.419.285.000, untuk sewa mobil sebesar Rp121 juta, jumlah keseluruhan Rp1.539.285.000, sedangkan sisanya Rp1.074.025.000 bukan saya yang melakukan pembayaran. Ya, Betul ini ya? betul Pak. Jadi sekitar 2,5 miliar totalnya ini ya, kalau dilihat dari sini ya, keterangan saudara ini. Saya hanya bayar yang tadi itu aja Pak. Yang 1,5 miliar. Ya, iya Pak. 1,5 miliar ya. Oke, sedikit saya kembali ke sini. Ibu Diana Marika. Oke. Ketika kontrak politik, statusnya kontrak politik tadi ya, apakah itu dituangkan di dalam surat pernyataan yang bermaterai atau bagaimana? Yang bermaterai. Ada ya surat pernyataan bermaterai, tanda tangan saudara, sama siapa tangan di situ? Waktu itu belum ditandatangani. Waktu itu baru kita yang menandatangani. Pak Anas belum menandatangani. Itu ada 2 tanda tangan di situ. Iya. Saudara, Sama Pak DPC, Anas. ada Sama, 2 ya, uh-uh. ada materai 6.000 ya. Iya. Oke. Terkait penerimaan uang dan BlackBerry, terus apakah sekarang kemana duit dan BlackBerry tadi? Sudah diserahkan ke BlackBerry, diserahkan ke Partai Demokrat ya. di Pak Teddy Silalai, dan uang langsung diserahkan ke KPK. Oke. Berapa uang? 30 juta sama 7.000 US. Ya. Kemudian ini ibu ini, saudara sama ada surat pernyataan bermaterai terkait pernyataan saudara. Sama Pak. Sama, di sama ya. Ada Iya. 6.000. Ya, Terus HP sama BlackBerry di mana? BlackBerry sama itu. kebetulan saya tidak bisa menggunakan BlackBerry, jadi tinggal dusnya BlackBerry-nya, HP-nya hilang Pak. Jadi dusnya saya sudah serahkan ke KPK. Oke, sampingnya apa itu? Apakah ada surat pernyataan? Sama Pak. Sama. Ya, Ada tanda tangan kanan kiri? kalau yang tanda tangan kanan kiri saya nggak terlalu perhatikan, tapi di meterai saya tanda tangan. Tangan saudara itu ya, pernyataan itu ya. Ya. Pak ini sampingnya Pak. Pernyataan untuk tanda tangan nggak ada Pak, cuman pernyataan dari beliau saja, Pernyataan dari beliau siapa? Pak Anas, waktu pertemuan bahwa nanti kita akan jika beliau terpilih sebagai ketua umum, nanti teman-teman yang mendukung akan kembali terpilih. Oh, itu yang buat pernyataan Pak Anas ya? Ya, Pak Anas. Itu ada materi juga? tidak. Tidak. Itu harus disimpan di mana itu pernyataan itu? Saksi saja Pak. Pak Roni juga hadir saat itu. Saya di samping beliau di saat di Hotel Ratadin. Oh, disaksikan oleh banyak orang ya? Iya. Itu ya. Iya. Kemudian saya lanjut sedikit Pak Alamsah. Pak Alamsah tadi kenal lama dengan Pak Anas ya? Sudah dari 2007 ya? Ya, pernah ngumpul acara di Rakerda di Banjarbaru Pak. Di Banjarbaru. Apakah saudara kenal ketika Pak Anas masih di KPU atau di mana? Tahu melihat di media saja Pak. Kalau selebihnya? Tidak pernah ketemu sebelumnya. Secara langsung belum pernah Kalau ketemu. perjalanan hidupnya Pak Anas saudara tahu? Tidak tahu Pak. Oh, tidak tahu ya. Ya. Sampingnya. Pak Roni, pernyataannya sama? Itu tadi Sama. yang buat Pak Anas, bukan saudara yang buat ya? Tidak Pak. Pak Anas ya? Artinya bila Pak Anas terpilih jadi ketua umum nanti akan dipertahankan gitu Pak. Oke. Uang sama BlackBerry-nya? BlackBerry sudah nggak ada lagi Pak, dikasih. Kasih ke orang. Nah, Kalau uangnya? dari Setar ya? KPK? Sampingnya Pak Bintoro? Kalau pernyataan khusus tidak ada Pak, itu dari forum aja yang memberikan pernyataan. Nanti kalau Pak Anas jadi tamu sekalian masih langgeng gitu aja. Jadi Pak Anas secara khusus tidak ada. Tidak ada. Iya. Tapi yang saudara sampaikan tadi, Pak Anas ada di situ gitu ya? Tadi ya? Iya, jadi itu forum Pak, Forum, ya? forum Jawa Tengah ya. Sampingnya? Sama, ini kan sama, itu selalu DPC ya? Sama. Iya Pak, sama Pak.
forum membuat inisiatif sendiri. Seandainya Mas Anas kita dukung, Mas Anas harus komitmen dengan kita, Jawa Tengah seperti itu Pak. Hanya usulan kita sendiri gitu Pak. Sampingnya Betul Pak, jadi ada komitmen, saling komitmen dari forum mendukung, nanti Pak Anas komitmen mau kalau DPC ada usaha mau didukung untuk bisa kembali jadi ketua gitu. sebentar, Pak Alamsyah sedikit lagi Pak Alamsyah. Pak Alamsyah, apakah ada juga komen dari Pak Anas ketika Pak Anas menang, ketika ada DPC yang ada di Kalsel itu akan mencalonkan sebagai DPR menjadi bupati atau wali kota, apakah ada pernyataan bahwa Pak Anas nanti akan ikut kampanye di situ juga? Oh, itu saya yang meminta kepada beliau Pak. Oh, Waktu saudara itu yang minta ya? saya sudah ditetapkan sebagai calon bupati waktu itu. Karena saya Mas Anas kalau sudah selesai besok kongres sudah menang, tolong nanti waktu kampanye besar ikut ke Kota Baru. Prinsipnya beliau tidak ada masalah sepanjang waktunya masih memang ada. Berjanji akan datang ya? Iya, akan datang. Tapi datang nggak? Karena sibuk mungkin beliau Pak. Baru terpilih kan. Gitu ya. Saudara jadi bupati nggak? Udah selisih 0,7 Pak. Dilanjut silakan yang boleh. Sedikit saja yang mulia. Tadi kepada saksi-saksi ini saya tanya sama waktu terutama Ibu Maria dan Ibu ini waktu diberi BlackBerry itu saudara sama sekali nggak menggunakan sama sekali. Tidak bisa menggunakan sebab baru kali itu ya. Tidak ada yang mengajarkan? Tidak ada. Tidak ada. Terus waktu pembagiannya waktu itu bagaimana? Apa crowded apa? Waktu pembagian itu diambil di tertib apa rame IO. atau bagaimana? Tertib pembagiannya tertib apa? Tertib. Tertib, tidak crowded, tidak apa? Tidak. Tidak, tertib biasa aja ya. Ya, sebab sudah ada IO masing-masing Kalau sama. Ibu ini aspeknya sama. Sama Pak. Sama juga. Iya. Tertib juga. Iya. Tapi gitu ya. Kalau Pak ini Bapak juga dapat sama ya Pak. Terus ke Pak maaf tadi langsung aja Ibu. BlackBerry itu ada fotonya dan namanya apa? Ada Pak. Ada nama Ya. masing-masing orang apa gimana? Nama Anas Urbaningrum. Ada Ya. labelnya gitu. Ya. Kalau Ibu Monika sama ya. Oke. Ke Pak Alamsyah. Setahu Bapak selain Bapak yang diundang ke Senayan City siapa lagi? Dari DPC mana lagi Pak? Semua divisi datang, Semua ya tadi. 13 kabupaten kota. Saya sampaikan ya. Itu waktu itu Bapak pribadi memberitahunya lewat mana? Siapa yang memberitahu? Telepon Pak Asfiani Pak. Di telepon Pak Asfiani. Iya. Nah, terus waktu saudara hadir di sana, waktu itu saudara tanya apa ini hak apa gitu? Apa saudara tanya? Iya, saya tanya untuk silaturahmi yang Pak Anas dengan kami yang ketua divisi dan ketua divisi. Enggak, maksudnya di tempat apartemen itu apa saudara tanya tempat apa ini apa gitu? Waktu itu Kok tidak diberitahukan Pak? Tidak, kalau Pak Ron pertanyaannya sama? Ya. Diberitahu waktu itu Bapak? Oh tidak Pak. Tidak. Kita diundang datang untuk acara silaturahmi Pak. Silaturahmi aja, terus Bapak tidak tanya tempat apa ini gitu? Tidak. Terus waktu itu saudara juga tadi sudah menyampaikan bahwa terdakwa itu menyampaikan pengarahan. Betul. Ya, itu apa terdakwa sendiri aja pada yang lain yang menyampaikan pengarahan? Pak Anas. Sendiri saja. Betul. Waktu itu ada Nazarudin di situ? Ya seingat saya ada. Ada. Terus apakah saudara juga berbicara secara pribadi apa memang saat itu rame-rame dikumpulkan rame-rame saja? Kita waktu itu Pak 13 DPC dan ketua DPD saya. Selain itu ada Pak Mubarak juga ada? Saudara tahu? Tidak ada Pak. Tidak tahu. Terus tadi sudah ke Pak Sudewo. Apakah Bapak pernah tadi Bapak kenal dengan tadi Ibu Eva Ompita itu? Apakah saudara bertemu? Saya kenal Bu Eva setelah kongres. Setelah kongres. Ya. Pada saat kongres?
Saya nggak tahu persis. Tidak tahu persis. Ya. Waktu deklarasi? Nggak juga. Nggak juga. Ya. Terus apakah pernah Ibu Eva pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Bapak? Tidak. Tidak. Apakah melalui Pak Nazarudin? Juga tidak. Tidak. Kemudian ke Pak Tomo sedikit, Pak Tomo. Tadi dari saksi-saksi yang dulu sudah pernah diperiksa ada pemesanan hotel di di Sultan atas dengan keterangan meeting Tomo, apa itu atas nama saudara? Oh, jadi begini Pak. Waktu itu saya diminta Mbak Eva untuk sama-sama mengantar dia ke Sultan. Nah, saya nggak tahu untuk acara apa, tapi yang jelas Bu Eva bilang pesan makan juga. Tanggal 26 Maret atau tanggal berapa? Saya lupa tanggal berapa. Tanggalnya. Berapa kali yang memesan di situ? Sehingga saya cuma sekali doang Pak. Sekali aja. Pada tanggal bulannya apa? Saudara tahu? Lupa Pak. Ingat? Tidak ingat. Mungkin sedikit lagi kembali ke Pak Alamsyah. Pak Alamsyah tadi kan saudara termasuk dekat dengan terdakwa. Apakah saudara juga mengenal saudara Rahmat yang disampaikan Pak Sudewo itu? Waktu beliau datang ke Banjarmasin, Pak. Waktu itu aja? Ya. Saat kongres? Ya. Kalau Pak Roni? Sama. Sama juga. Kemudian mungkin tanya ke Ibu Maringka sama Bu Ismiati. Sama Bu Maringka, tadi waktu pemberian rupiah dan dolar itu apa yang disampaikan pada saat pemberian itu? Maksudnya apa untuk memilih terdakwa ini? Iya, Pak Umar mengatakan ini uang dari beliau, jadi mau tidak mau kita harus memilih Pak Anas. Kalau Ibu? Ya, kalau saya memilih Pak Anas karena saya sudah banyak uang yang saya terima dari pemenangan Agus Nurpatria. Kalau saya nggak tahu itu Pak Umar memang bilang mendukung Pak Anas. Supaya mendukung Pak Anas itu? Ya, tapi tidak berkaitan dengan uang. Ya. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Alamsyah. Bapak dalam BAP nomor 20 ditulisnya 20 ayat. Anas adalah orang yang muda dan cerdas serta santun. Dan saat itu Pak tadi mengungkap membutuhkan pemimpin yang seperti itu untuk disiapkan pada suksesi kepemimpinan pada tahun 2014. Tipikalnya mirip Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini maksudnya apa? Itu pemikiran saya, Pak. Yang saya menilai beliau seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Apakah? Ya, di dalam dugaan saya, feeling saya, beliau yang cocok jadi ketua umum saat itu. Oke. Kalau tadi Bapak sampaikan Bapak dekat sama beliau sampai juga pada saat akan ada pilkada juga kita beliau datang Pak Anas ya. Apakah Bapak ada komunikasi yang cukup dekat dan baiklah dengan keluarga Bapak Anas Urbaningrum? Urusan keluarga tidak ada, Pak. Tahun 2007, 8, 9? Tidak ada, Pak. Yang waktu rakerda itu saja. Dan kalau kita kan beliau kan pengurus di DPP ya waktu itu. Kita juga ketua DPD sering kalau ada acara ketemu begitu, salaman, silaturahmi. Ketemu di beberapa acara. Di beberapa setiap acara resmi dari DPP pasti ketemu sama beliau, Pak. Berarti beliau ini dekat dengan DPC ya? Akar bawah, akar rumput bawah, Pak? Tidak mesti di DPC, Pak. Kebetulan kita kan di DPD, Pak. Pernah berkunjung ke rumah Pak Anas? Setelah menjadi ketua umum ada, kalau tidak salah 2 kali atau 3 kali ke tempat beliau, Pak. Setelah menjadi ketua umum berarti sekitar di atas 25 Mei 2010. Iya, di atas itu, Pak. Pernah lihat kondisi rumahnya seperti apa pada saat itu? Pernah, Pak. Pernah melihat di rumah beliau Jalan Jaksa ya, Pak ya, di Duren Sawit ya. Di situ ada posnya. Bisa jalan samping, bisa jalan depan, Pak. Kami sering kalau ke tempat beliau memang menunggu dulu, bisa subuh kita sampai
bisa ketemu. Itu pun karena beliau sibuk, kita ketemunya juga di depan mobil beliau. Waktu itu beliau mau ke Papua ya. Itu tahun? Setelah beliau jadi ketua umum, Pak. Tahun 2010. Pernah juga sore ya, setelah besoknya ketemu juga di rumah beliau juga, sama-sama ketua divisi. Ketua divisi. Ya. Setelah pasca 2010, 2011, 2012 pernah lagi ketemu beliau ke rumah beliau. Setelah saya tidak menjabat ketua DVD tidak pernah lagi, Pak. Tidak pernah lagi ya. Ya. Untuk Ibu Diana sama Ibu Meti, Ismiati ya. Ini ingat-ingat kembali pada saat akan dilakukannya deklarasi malam-malam di Hotel Sultan. Apakah pada saat itu ada pengarahan dari tim sukses Pak Anas Urbaningrum pada saat akan deklarasi malam itu? Ada. Ibu Diana? Ada. Apa yang terjadi? Siapa dan bagaimana? Sebab terlalu banyak orang, jadi saya tidak terlalu fokus melihat ke depan sebab terlalu ramai. Terlalu ramai ya. Kalau Ibu? Sama Pak. Sama. Waktu itu masih ingat gak tim sukses Anas Urbaningrum itu siapa saja, dan menurut pengetahuan Ibu yang paling aktif siapa saja? Ibu Angelina Sondar. Angelina Sondar. Almarhum Aji Masaid. Aji Masaid. Pak Umar Asal. Pak Umar Asal. Ya, Pak Yosef. Pak Yosef. Pak Saan Mustafa. Tidak. Tidak. Kalau Ibu Diana? Ada Pak Ahmad Mubarok. Ahmad Mubarok. Ada Angelina Sondar. Angelina Sondar. Almarhum Aji Masaid. Ada Pak Saan Mustafa. Ada Pak Saan Mustafa juga. Ada Ibu yang sekarang jadi ketua fraksi ya, Ibu Nurhayati. Nurhayati. Oke. Asagaf. Untuk Bapak Budianta? Saya datangnya terlambat Pak, jadi nggak ada arahan gitu. Nggak ada arahan. Iya. Oke, untuk beliau yang dari Kalimantan Selatan dengan pertanyaan yang sama. Ya, kan waktu deklarasi itu ada Pak Ahmad Mubarok ya, Pak Budi Santoso juga ada ya. Kemudian Mbak Enci ya, sebagai Pak MC gitu. Kemudian sebelum satu hari sebelum pelaksanaan kongres itu ada pertemuan malam-malam, itu ada di sana. Seingat saya Pak Komar juga ada, Pak Komar, terus Watemena juga ada, Michael Watemena, kemudian Ketua Komisi 7 dulu siapa ya Pak? Sambil berlucu-lucu dia malam itu acaranya juga sambil menghadapi. Acara khusus itu ya, setelah deklarasi ya? Ya, acara persiapan untuk besok sambil menghitung-hitung jumlah. Dengan Bapak Anas Urbaningrum pada saat Tidak, beliau tidak hadir. Tidak ada. Iya. Untuk jawabannya sama, apakah dengan Bapak Oni Reza? Betul Pak, kita semua ketua DPC hadir waktu itu. Dengan Bapak Muhammad Nasarudin? Enggak. Tidak ada. Untuk yang di Senayan City? Waktu itu ada Pak. Ada. Bisa sebutkan pada saat Senayan City itu ketemu langsung dengan siapa saja? Waktu itu dengan Pak Asfiani Pak. Pak Asfiani sama Pak Sandiwo. Terus? Waktu itu diperkenankan Pak Asfiani, namanya Pak Nasarudin itu. Nasarudin ketemu di situ ya? Saya tidak tahu sebenarnya. Dengan ada Bapak Anas Urbaningrum saat itu? Nah, ada Pak. Topik yang spesifik untuk agenda politik pemilihan ketua umum apa yang dibahas pada saat itu? Pada saat itu cuma perkenalan aja Pak, antara DPC dengan beliau. Kebetulan juga saya mengidolakan beliau Pak, istilahnya artis lah beliau. Artinya tokoh muda untuk Demokrat. Iya, Bapak Alamsyah juga begitu ya, pada saat di Senayan City ya? Iya Pak. Saya ada sempat memberikan saran juga sama rekan-rekan ketua divisi, karena saya satu-satu saja sampaikan kalau memang Pak Anas pengen jadi ketua, tolong teman-teman berikan saran. Jangan jadi satu-satu ngomong waktu itu ketua-ketua divisi. Intinya mereka sangat setuju mendukung dengan pencalonan beliau. Bu Maringka, Bu Diana Maringka ya, Bu Maringka kenal dengan Pak Nasarudin kan? Kalau berbicara Pak Nasarudin, yang saya tahu itu waktu di Makassar.
Saya kebetulan duduk di samping Pak Martin Manopo, dan Pak Martin Manopo mengatakan itu Pak Nasarudin dia yang mensponsori Pak Anas sebab dia itu yang punya Lion Air katanya. Dia punya Lion Air. Pada saat di deklarasi, pada saat di kongres. Bukan di sosialisasi di Makassar. Dan kita kembali lagi maju pada saat kongres itu juga melihat ada hubungan kedekatan Pak Anas dengan Pak Nasarudin. Sebab waktu itu memang duduk berdampingan. Berdampingan ya. Nah, ini para anggota DPC ya, ini semua, ini pertanyaan seragam ya. Kan waktu itu secara umum kan ada 2 putaran. Ya. Putaran pertama di mana Pak Andi Malarangeng kalah, kemudian ada putaran kedua. Pada saat itu tahu nggak kira-kira suara vakum Pak Andi Malarangeng itu bagaimana keadaannya dan akhirnya berubah kemana dan bagaimana prosesnya? Enggak, saya cuma dengar Pak, cuma dengar bahwa langsung mereka mengadakan lobby-lobby supaya suara dari Pak Andi Malarangeng itu berpindah ke suara Pak Anas. Hanya itu saja kan waktu itu kan Pak Andi kan diberikan mengatakan suara saya ke Pak Marzuki Ali. Iya, tapi itu langsung ada lobby-lobby kata-katanya sih sampai masuk ke dalam WC katanya begitu. Oh begitu. Untuk Ibu Diana? Kalau saya tidak tahu persis tentang Andi Malarangeng, yang saya tahu persis hanya Anas Urbaningrum. Bapak Budianta? Kalau saya Pak, saya memang di kubunya Pak Anas, di samping ibu, jadi nggak lari kemana-mana. Itu. Tapi kalau mengenai suara Pak Anas melebihi, saya pikir mungkin itu lobby barangkali ya Pak, tapi saya tidak terlalu tahu. Ada suara vakum nih, Andi Malarangeng kalah. Saya tidak terlalu tahu Pak, soalnya saya bangga sekali dekat dengan ibu. Oh itu Pak, iya. Untuk yang sebelah sana? Waktu putaran pertama saya memilih, setelah itu kan break ya Pak, 1 jam sampai 2 jam. Saya duduk dengan Asfihani waktu itu sama ketua. Saya pengen pulang waktu itu karena saya sudah beli tiket Pak, karena besok sudah kampanye. Terus Pak Asfihani bilang, tunggu, kalau misalnya 1 suara beliau kalah, kamu tanggung jawab nanti. Akhirnya saya tunggu Pak. Makanya saya minta dengan Pak Isranur waktu itu ketua sementara, tolong Pak, setelah ketua umum nanti yang pemilih keduanya adalah Kalimantan Selatan. Maka setelah Pak Hadi Utomo yang memilih, saya yang urutan kedua. Setelah itu saya pulang Pak. Bapak sebelahnya? Kalau pada situ saya tidak tahu masalah kubu Andi Malarangeng, tapi di hati saya cuma Pak Anas saja Pak. Terima kasih. Kalau saya secara pribadi memang dari awal sudah memilih Pak Anas Pak. Jadi untuk putaran kedua saya tetap Pak Anas. Jadi untuk lobby-lobby dan Malarangeng maupun siapa saja tidak tahu persis. Oke lah, saya rasa sudah cukup. Saya cukup Pak. Cukup yang mulia. Baik. Kita sambung dikit. Bisa melihat dari Ibu Diana ya. Itu saudara saksi tadi kan terangkan bahwa saudara itu ada terima duit, ada yang 30 juta, kemudian 7.000 US dollar ya. Dan saudara tadi juga terangkan bahwa itu adalah untuk pemenangan daripada terdakwa. Ya. Pertanyaan saya, apakah saudara memang memilih terdakwa waktu kongres itu sebagai ketua umum? Iya betul. Betul. Lalu kemudian sekarang saudara katakan saudara sudah mantan ketua DPC ya? Iya. Nah kenapa saudara kemudian mantan? Apakah ada sesuatu yang setelah pemilihan itu yang tidak cocok oleh terdakwa terhadap saudara? Atau ada keinginan yang disampaikan kepada saudara itu tidak saudara ikuti? Sementara saudara sudah dibayar. Apa yang menyebabkan kemudian saudara diberhentikan? Saya tidak masuk lagi dalam pencalonan Pak, sebab yang mulia sebab waktu itu dari daerah itu DPD sekretaris DPD-nya meminta uang 150 juta per orang bila mana masuk di dalam pemilihan kembali. Jadi uang untuknya apa? Apakah untuk terdakwa uang itu atau untuk apa? Saya kurang tahu yang mulia. Cuma di daerah saudara minta duit. Iya. Tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Iya.
Sementara kalau uang yang dikasih tadi untuk di Kongres Bandung, memang saudara berdasarkan itu memilih terdakwa. Iya. Oke. Kalau Ibu Ismiati gimana? Saya lihat di sini mantan juga. Kalau saya dipecat setelah memberikan kesaksian sewaktu sidangnya Bapak Nazarudin, saya langsung dipecat, Pak. Oh, apa yang saudara terangkan sehingga kemudian saudara dipecat? Saya menerangkan apa yang saya alami dan saya rasakan pada saat Kongres 2010. Antaranya apa? Apakah berkaitan dengan adanya uang yang diberikan kepada saudara untuk pemenangan terdakwa atau bagaimana? Saya menyampaikan perihal uang yang saya terima, barang yang saya terima. Seperti keterangan yang tadi? Iya, seperti keterangan yang tadi. Akibatnya saudara dipecat? Saya dipecat. Bukan karena tidak dipilih lagi, tetapi dipecat? Saya dipecat, Pak. Dipecat. Lalu keinginan daripada orang memecat saudara apa katanya? Kenapa saudara dipecat? Apakah maksudnya supaya saudara itu tidak boleh ngomong? Ya. Persidangan, jangan membilangkan itu di persidangan yang terbuka untuk umum ini, begitu maksudnya? Ya. Bagaimana? Saya karena melanggar aturan, melanggar KDRT, melanggar KDRT? Bukan. ADRT. Ya. Maaf, salah, Pak. Apa ya yang dimaksud melanggar? Saudara kan tadi kata saudara menerangkan yang fakta. Ya. Sesuai dengan lafaz sumpah saudara tadi. Ya. Saudara terima uang untuk pemenangan terdakwa, di antara lain saudara terangkan, tetapi di dalam waktu itu kasusnya Nazarudin. Ya, karena itu, Pak, saya bersaksi. Apa? Ya, selaku saksi. Jadi yang diinginkan mereka apa? Jangan ngomong gitu. Ya, Pak. Gitu. Ya. Jadi saksi pun jangan ngomong masalah uang itu. Sekarang gimana? Masih dilarangnya di persidangan ini? Lalu mungkin saudara engkar atau bagaimana? Walaupun saya dilarang, saya tetap akan bicara, Pak. Sesuai apa yang saya rasakan. Apakah itu sesuatu yang memang kebenaran yang saudara alami atau memang saudara ngarang? Saya tidak pernah mengarang cerita, Pak. Saya sesuai apa yang saya rasakan pada saat Kongres. Memang itu